Kembali lagi dengan Ibu Nupi di Fantastic Science, pembelajaran dengan alat peraga. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tahu bagaimana badan kita bisa bergerak? Apakah karena ada tulang? Apakah karena ada sendi atau otot? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang sendi. Tapi, apa itu sendi? Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Selain sebagai penghubung tulang, sendi juga memberikan fleksibilitas untuk bergerak. Bayangkan, tanpa sendi, tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tulang hanya akan berdekatan, tapi tidak bisa menyatu. Dalam tubuh kita, terdapat sebanyak 360 sendi. Wow, banyak banget bukan? Nah, tapi untuk hari ini kita tidak akan membahas 360 sendi tersebut. Hanya akan membahas salah satunya saja. Kembali lagi ke sendi. Meskipun sendi sendiri fungsinya adalah sebagai penghubung antar tulang, tapi sendi tidak berbentuk seperti cairan, tetapi sendi juga tidak seperti lem ataupun selembek nasi. Satu hal yang pasti, sendi itu menyerupai bantalan yang berada di antara tulang-tulang kita. Ibaratnya, ini tulang satu, ini tulang dua, di tengah-tengahnya adalah sendi. Nah, Ibu akan tunjukkan gambaran sendi. Perhatikan pergerakan sendi. Sudah bisa membayangkan bagaimana itu sendi bisa bergerak? Oke, kita lanjut. Sendi sendiri terdapat 3 macam sendi di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah sendi mati. Sendi mati itu berada, salah satunya adalah tulang tengkorak. Artinya sendi mati itu tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian sendi kedua adalah sendi kaku. Sendi kaku tidak seperti sendi mati yang benar-benar tidak bisa bergerak, tetapi sendi kaku dia bisa bergerak tapi hanya gerakan terbatas. Contohnya berada pada rongga dada. Kemudian sendi yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak ini yang akan salah satunya kita bahas, kan macam-macam sendi berdasarkan geraknya. Yang pertama ada yang namanya sendi geser, kemudian sendi engsel, kemudian ada sendi kulum, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah sendi gulung. Untuk sendi gulung sendiri, Ibu akan menjelaskannya menggunakan alat peraga yang sudah Ibu buat. Oke, Tante. Nih, sendi ini. Bahannya, alat peraga hari ini dibuat seperti waktu roket. Artinya bahannya ada di sekitar kita semua. Untuk bahan ininya adalah kardus bekas. Ibu menggunakan kardus bekas. Kemudian ada sedotan. Kemudian ada benangnya. Ada benangnya yang menyatukan.
Nah, sebelum kita mencoba ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sendi gulung. Kembali, apa itu sendi gulung? Sendi gulung sendiri memungkinkan adanya pergerakan. Jadi sama seperti sendi kaku, tetapi untuk sendi gerak sendiri itu dia lebih luas cakupannya. Dan sendi gulung masuk di dalam sendi gerak. Untuk sendi gulung sendiri itu tidak bisa digunakan untuk memutar. Jadi sendi gulung ini berada, contohnya ada di telapak tangan dan di rahang gigi kita. Nah, jadi sendi gulung itu tidak bisa memutar pergerakannya. Lalu bagaimana pergerakannya sendi gulung? Nah, saya akan mencontohkan. Di sini ada sedotan. Sedotan di sini diumpamakan sebagai tulang kita. Kemudian di antara sedotan ini terdapat jarak. Nah, jaraknya tersebut diumpamakan sebagai sendi dan benang-benangnya diumpamakan sebagai otot. Jadi di sini yang menggerakkannya adalah otot atau benangnya. Oke. Nah, ketika otot menarik, sendi pada tangan akan menggerakkan jari. Ya. Sudah menyesuaikan warnanya. Kita coba menarik yang warna ungu. Berarti kita mencari yang warna ungu. Nah, ketika yang ditarik adalah yang warna ungu, dia akan menarik sesuai sendinya atau otot yang kita sesuaikan kita tarik. Tapi bagaimana kalau kita semua tarik, maka semuanya akan menggulung, akan maju ke depan. Perhatikan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa sendi gulung untuk gerakannya terdapat dua arah, yaitu yang pertama ke depan dan lurus. Lalu apakah bisa ke belakang? Kita coba, apakah tangan kita bisa ditarik ke belakang? Bisa tidak? Bisa, tetapi tidak seperti menggulung ke depan. Jadi, sendi gulung sendiri masih bisa bergerak, tetapi terbatas. Tetapi dia hanya bisa menggulung optimal ke salah satu arah. Kemudian, apakah bisa ke kiri dan ke kanan, Bu? Kita coba, apakah bisa? Jadi, sampai sini, apakah sudah mulai memahami bagaimana pergerakan dari sendi gulung? Jika masih belum paham, kalian bisa mencoba membuatnya di rumah dan lebih memahami bagaimana sendi gulung itu bekerja. Sampai di sini penjelasan Ibu mengenai sendi gulung hari ini. Jika masih kurang paham, bisa menghubungi Ibu langsung atau komen. Sampai bertemu
di pembelajaran selanjutnya di Fantastic Science, pembelajaran dengan alat peraga bersama dengan Ibu Novi. Semangat!